Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Di dalam hidup ini kita membutuhkan hikmat Tuhan agar hidup kita bisa terhindar dari kecelakaan atau salah mengambil keputusan. Nah, kita hari ini akan membahas kitab Amsal dan hari-hari berikutnya tentunya saya akan mencoba membedah kitab Amsal. Kita akan belajar sama-sama. Ya, kitab Amsal ini ditulis terbanyak oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Daud dan istrinya Batseba. Dan Salomo menjadi raja ketiga di Israel menggantikan ayahnya setelah Saul, ya. Lalu Salomo menulis kitab Amsal ini ditulis untuk memberikan hikmat kepada manusia bagaimana menjalani hidup di dunia ini, bagi orang-orang muda yang tidak berpengalaman dan bagi semua orang untuk bisa menjalani kehidupannya secara benar. Kita bukan hanya membutuhkan kepintaran di dalam dunia ini, tapi kita membutuhkan hikmat, dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan karena hikmat Tuhanlah kita akan terhindar dari malapetaka dan banyak persoalan di dalam hidup di dunia ini. Baik, kita akan segera sama-sama membaca Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama judulnya adalah Tujuan Amsal Ini. Iya, kitab Amsal yang pertama ini dibuka dengan judul Tujuan Amsal Ini. Ya, Salomo memberikan sebuah pengertian kenapa kitab Amsal ini ditulis, saudara. Ya, Amsal 1 ayat yang pertama di sana dikatakan Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Ya, Amsal dari Salomo anak Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, hari ini kita akan membahas Amsal 1 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 saja, ya. Ayat yang pertama berkata, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Amsal ini bertujuan ditulis supaya kita semua yang membacanya mengerti hikmat dan didikan, ya. Karena ada banyak orang yang hanya sibuk mengejar kepandaian secara logika, tetapi mereka tidak memiliki hikmat dan didikan. Kita perlu hikmat untuk menjalani hidup di dunia ini supaya kita tidak tergelincir. Karena saya sudah menemukan ada begitu banyak orang, ya, yang jatuh dalam banyak persoalan dalam hidupnya, salah mengambil langkah, salah mengambil keputusan, salah memilih istri, salah memilih suami, salah memilih pekerjaan, akibat mereka hanya mengandalkan kepintaran logika dan tidak pernah mengandalkan dan memakai hikmat Tuhan. Nah, Amsal ini ditulis di sini dikatakan untuk memberikan kita, ya, sebuah pemahaman mengetahui hikmat dan didikan, ya, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Karena saudara, dalam hidup ini kita banyak mendengarkan kata-kata, tetapi mari kita mulai memilih kita mendengar kata-kata yang bermakna. Ketika kita banyak mendengarkan kata-kata yang bermakna, ya, kita tahu bersama Amsal ini adalah kumpulan kata-kata bermakna yang dengan hikmat luar biasa. Raja yang paling berhikmat di dalam sejarah bangsa Israel yaitu Salomo. Kenapa Salomo terkenal sebagai raja yang paling berhikmat? Karena ketika pertama kali Tuhan mengangkat dia sebagai raja, pertama kali permintaannya kepada Tuhan ialah apa? Tuhan, aku tidak meminta kepadamu kekayaan, kehormatan, kedudukan, tetapi aku meminta daripadamu adalah hikmat.
Ya, Salomo menyadari benar tanpa hikmat dia tidak bisa melakukan apapun. Ya, karena itu saudara, ada banyak orang yang menjalani hidup ini dengan kepintaran. Saudara bisa lulus S1, S2, S3, S4, profesor, doktor dan lain sebagainya. Gelar kesarjanaanmu boleh banyak, tetapi tanpa hikmat Tuhan, maka semua itu hanya akan menjadi kebohongan dan kesia-siaan, saudara. Di balik semua yang kita sudah capai, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Di sini dikatakan supaya kita mengerti kata-kata yang bermakna. Ketika kita banyak membaca kitab Amsal ini, kita mendapat banyak kata-kata yang bermakna, maka kata-kata itu yang kita perkatakan kepada anak-anak kita dan mereka akan dipimpin. Karena ada begitu banyak kata-kata di dunia ini yang setiap hari kita dengar, tapi mari kita hanya mau mendengar kata-kata hikmat yang akan bisa mengubahkan hidup kita. Ayat yang kedua di sana dikatakan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ya, Amsal ini ditulis untuk memberikan kepada kita didikan yang menjadikan pandai. Bukan hanya pandai secara logika saja, tetapi kita pandai di dalam nilai kehidupan. Karena apa? Yang terpenting dalam hidup ini adalah nilai kehidupan. Satu kali anak saya mengeluh kepada saya, dia bilang, "Mam, nilai saya di sekolah tidak terlalu bagus ya." Dan saya berkata, yang penting kamu sudah berjuang. Karena kami, orang tuamu, tidak pernah menuntut kamu punya nilai yang terlalu tinggi di sekolah. Tapi yang terpenting adalah engkau memiliki nilai kehidupan di dalam hidupmu. Itu yang terpenting. Nah, bagaimana nilai kepandaian di dalam kita hidup, nilai kehidupan yang pandai itu kita peroleh ketika kita membaca kitab Amsal. Karena di sana ada banyak didikan serta kebenaran. Kitab Amsal ini mengajarkan kita tentang kebenaran dan juga keadilan dan juga kejujuran. Kita membutuhkan semua ini dalam hidup kita agar kita terhindar dari kehidupan yang tidak berkenan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudara, ya seringkali banyak orang berkata bahwa pengalaman itu di atas segala-galanya. Tetapi ketika orang itu mau berjalan dalam hikmat Tuhan, maka kita ya akan diberikan oleh Tuhan banyak pengertian karena hikmat Tuhan itu adalah yang tertinggi di atas segala-galanya. Nah, kitab Amsal ini ditulis juga untuk apa? Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Jangan berkecil hati kalau kita hari-hari ini mungkin pengalaman kita baru sedikit, tetapi dengan hikmat Tuhan kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana di hidup ini. Jangan sia-siakan banyak waktu kita, saudara, untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi mari kita mulai mengisi waktu kita, terutama di sini dikatakan untuk anak-anak muda, orang-orang muda, ya, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi engkau harus menjadi teladan di dalam sikapmu, perkataanmu, dan di dalam tingkah lakumu. Bukan apa-apa, saudara. Saya mengucap syukur hari ini Tuhan mempercayakan kepada saya pelayanan. Tuhan mempercayakan kepada saya hikmat Tuhan. Sehingga walaupun umur saya masih seperti ini sekarang ini, ada banyak orang tua, orang-orang umur 80, 60, 70 yang konseling kepada saya. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan karena saya lebih pintar dari mereka, bukan karena saya lebih punya titel dari mereka. Bahkan ketika walaupun kita masih muda, waktu kita memiliki hikmat Tuhan itu, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran, keadilan, kejujuran, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, maka sekalipun kita muda, tapi kita mampu menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Untuk inilah kitab Amsal itu ditulis. Ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, saudara, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Setiap hari kita harus menambah ilmu. Setiap hari kita harus belajar. Saya setiap hari belajar, saudara. Setiap hari kita bisa belajar dari banyak hal. Makanya saya juga selalu mendorong untuk orang-orang yang banyak bertanya kepada saya, Bu, mengenai ayat ini bagaimana. Saya bilang, coba belajar dulu sendiri. Cari ilmu. Sekarang untuk kita bisa belajar itu banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi nomor satu, kitab Amsal ini ditulis untuk apa? Untuk kita
kita bisa belajar. Salomo menulis kitab ini kenapa? Karena Salomo adalah seorang raja yang terkaya dan juga dia punya banyak pengalaman, saudara, di dalam segala hal. Makanya dia menulis kitab ini karena dia sudah pernah mengalami semuanya dan dia menuangkannya di sini. Makanya orang yang membaca kitab ini juga ditulis untuk memberikan kepada kita orang-orang bijak, menambah ilmu kita, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kitab Amsal ini ditulis supaya kita memiliki banyak pertimbangan, karena kalau pertimbangan kita salah secara manusia, maka kita bisa mendapatkannya dalam firman Tuhan, salah satu dalam kitab Amsal ini. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, di sana dikatakan untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini, dan seringkali ada banyak perumpamaan, ada banyak teka-teki dalam hidup kita. Tetapi kitab Amsal ini ditulis supaya kita memahami banyak hal. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan, itu ayat yang ke-7 di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, kitab Amsal ini tujuannya ditulis adalah supaya kita memiliki takut akan Tuhan. Salomo adalah seorang yang luar biasa. Di dalam segala kemewahan dan kemegahannya, dia berkata bahwa takut akan Tuhan itulah segala-galanya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita bisa pandai di hadapan Tuhan bukan karena kita punya gelar kesarjanaan yang banyak, saudara. Orang yang pandai di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Karena ayat ini dengan jelas berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekalipun orang punya titel berderet, kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan, maka dia adalah seorang yang rendah di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita memiliki hikmat Tuhan, kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka Alkitab berkata, firman ini berkata, Amsal 1 ayat yang ke-8 berkata, itu adalah permulaan pengetahuan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang sesungguhnya hanya kita dapatkan di dalam takut akan Tuhan. Ketika orang hidup takut akan Tuhan, dia akan terlihat bijaksana. Dia akan terlihat orang yang berhikmat. Sekalipun mungkin dia cuma lulusan SD, tapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka jalan hidupnya itu akan dituntun oleh Tuhan, dan dia menjadi orang yang bijaksana. Tetapi ayat yang terakhir di sini dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sepintar apapun saudara, sejenius apapun saudara, sehebat apapun lulusan saudara, kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan, bahkan engkau menghina hikmat dan didikan, maka engkau masuk dalam kategori orang bodoh di hadapan Tuhan. Jadi saudara, hari ini ingat baik-baik, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang punya pengetahuan di mata Tuhan. Karena itu hari ini di episode yang pertama kita sudah membahas Amsal pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8, bahwa mari kita semua hidup takut akan Tuhan, karena itu adalah permulaan pengetahuan. Saya percaya saudara, biar apa yang sudah kita dengar hari ini menambah wawasan kita, dan kita berusaha untuk mengejar hidup takut akan Tuhan, karena itulah yang akan membuat hidup kita semakin bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mendapatkan pengajaran dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja dalam segala hal, dan semua firman-Mu ditulis untuk memberikan pemahaman kepada kami bahwa hidup kami adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan, dan kami harus memiliki hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu kami dapatkan di dalam takut akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadikan hidup kami takut akan Tuhan, dan biarlah langkah-langkah hidup kami dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.